Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashimara Laila dengan NIM 1119091. Saya dari kelas HKIC. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari sesi wawancara saya dengan keluarga Bapak Sunarto. Nah, Bapak Sunarto sendiri berusia 48 tahun, bertempat tinggal di Jalan Usman, RT 04 RW 12, Kelurahan Pandukuan Keraton, Kota Pekalongan. Dan beliau sehari-harinya bekerja sebagai buruh parkir. Nah, untuk istrinya bernama Ibu Sri Narti. Nah, Ibu Sri Narti berusia 47 tahun. Beliau bekerja sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi beliau memiliki usaha sampingan, yaitu bekerja sebagai seorang penjahit. Nah, dan memiliki 2 orang putra. Yang pertama bernama Denny Saputra, berusia 22 tahun, yang sudah bekerja sebagai seorang buruh harian lepas. Dan yang untuk anak yang kedua yaitu bernama Vicky Adian, berusia 16 tahun, seorang pelajar di salah satu SMP di Kota Pekalongan. Nah, wawancara ini dilakukan di rumah. Untuk rumahnya sendiri ya. Pertama kali saya masuk ke dalam rumah itu disambut hangat oleh Bapak Sunarto dan juga Ibu Sri. Saya dipersilakan duduk, dan karena pada saat itu saya wawancaranya itu pada siang hari, jadi saat bulan puasa, jadi tidak diberikan suatu suguhan apapun, tapi saya sangat mengapresiasi tentang keramahan dari keluarga Bapak Sunarto dan juga Ibu Sri. Nah, dan hasil dari sesi wawancara saya pada saat itu ialah perspektif untuk orang tua sendiri, yang pertama dari Ibu Sri. Nah, menurut saya Ibu Sri adalah ibu yang sangat perhatian dalam mendidik anak-anaknya. Dan Ibu Sri juga menginginkan anaknya itu memiliki jiwa sebagai seseorang yang berguna bagi lingkungannya, keluarganya, dan juga bagi teman-temannya. Dan Ibu Sri memiliki pribadi yang sangat menyayangi keluarga, sekaligus pribadi mandiri dan juga taat akan agama. Nah, perhatian dan juga ketaatannya beragama itu beliau mencontohkan kepada anak-anaknya. Ibu Sri adalah sosok ibu yang tidak membatasi pergaulan anak-anaknya, tapi dengan syarat tetap memberikan arahan dan juga peringatan yang baik dan juga buruknya dalam melakukan pergaulan tersebut. Ibu Sri juga mendampingi anak-anaknya dalam belajar. Ibu Sri memberikan suatu arahan pada anaknya dalam beribadah, dan juga bila anaknya berprestasi dalam suatu atau berkelakuan baik, Ibu Sri selalu memberikan hadiah. Tujuan dari memberikan hadiahnya itu untuk agar anaknya bisa menjadi lebih baik dan juga termotivasi akan apa yang mereka dapatkan tersebut, dan tidak akan membuatnya untuk mudah merasa puas. Nah, untuk perspektif dari Bapak Sunarto sendiri, karena keseharian Bapak Sunarto itu sebagai seorang buruh parkir, jadi Bapak Sunarto tidak begitu mendampingi anaknya, akan tetapi Bapak Sunarto selalu memberikan waktu luang untuk selalu memberikan arahan, peringatan, dan juga contoh, dan juga selalu mendekatkan diri terhadap anak-anaknya. Selama masa sekolah, Ibu Sri dan juga Pak Sunarto selalu melakukan cara untuk mengetahui apa saja kegiatan anaknya di luar maupun di dalam rumah. Dan juga Ibu Sri sering mengawasi anaknya mengenai masalah tugas sekolah yang anaknya terima, karena anak itu kan kadang mengalami suatu kesulitan, dan orang tua akan segera tahu kesulitan yang anak hadapi dan segera membantu sang anak. Dan Pak Sunarto dan juga Ibu Sri selama mengurus kedua anaknya merasa anak mereka itu telah menjadi anak yang patuh dan tiada yang melewati batas dari kewajaran. Jadi jika anak melakukan kesalahan, sebagai orang tua, Ibu Sri dan juga Pak Sunarto tidak pernah memberikan hukuman, akan tetapi memberikan suatu peringatan dan juga arahan bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan itu baik atau buruk. Ibu Sri dan juga Pak Sunarto mengenai tentang pendidikan anak itulah sangatlah penting, baik pendidikan formal maupun pendidikan agama. Dan untuk pendidikan agama, mereka selalu memberikan atau menyokong anaknya ke pendidikan khusus seperti TPQ dan juga madrasah ibtidaiyah untuk memberikan bekal awal kepada anak-anaknya. Karena menurut Pak Sunarto, dalam menjalani kehidupan di dunia harus ada seimbang dengan dunia dan juga akhirat. Sehingga Ibu Sri dan juga Pak Sunarto mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan juga soleha. Dan untuk mencari nafkah, Ibu Sri membantu Pak Sunarto yaitu dengan sebagai bekerja sampingan seperti menjadi penjahit. Untuk secara umum, keluarga Pak Sunarto dan juga Ibu Sri sangat terbuka dalam sesi wawancara. Jadi saat saya mewawancara itu ada sedikit canda tawa di antara saya dan juga Ibu Sri dan juga Pak Sunarto. Nah, untuk anaknya juga Vicky dan juga Denny juga terbuka dalam saat wawancara.
Dan untuk perspektif anak, Vicky dan Denny merasakan adanya peran orang tua dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi pendidikan maupun dari segi pergaulan. Jadi ia merasa selalu mendapatkan dukungan, melakukan selalu arahan dari orang tua, sehingga ia merasa dekat dengan orang tuanya. Dan juga Denny dan Vicky merasa bahwa orang tuanya itu seseorang yang penyayang. Nyatanya ketika mereka melakukan kesalahan, orang tuanya akan memberikan nasihat dan atau teguran saja, tidak sampai kan hukuman secara fisik. Jadi menurut Vicky dan Denny, keluarganya sudah termasuk keluarga harmonis karena adanya penuh kasih sayang yang selalu diberikan orang tuanya kepada mereka dan rasa saling hormati sesama anggota keluarga. Dan Denny dan Vicky merasa lebih dekat dengan Ibu Sri, ya karena kan memang Ibu Sri selalu mendampingi kegiatan mereka sehari di rumah daripada Pak Sunarto yang sibuk bekerja sebagai buruh parkir, karena ia adalah sosok yang sering mendampingi anak-anaknya daripada Pak Sunarto. Keluarga Pak Sunarto dan juga Ibu Sri termasuk keluarga golongan menengah ke bawah, dan selesai berkunjung ke rumahnya itu mendapatkan bantuan buka rumah atau bedah rumah dari keluarga PKH, dan juga setiap bulannya Ibu Sri dan juga Pak Sunarto diberi bantuan oleh pemerintah seperti beras dan juga uang. Dan menurut saya, dari sisi wawancara, penulis mengumpulkan seluruh anggota keluarganya, kecuali untuk ibu dari Pak Sunarto sendiri karena dalam kondisi yang kurang sehat dan juga masih tertidur pada saat itu. Kesimpulannya, keluarga Pak Sunarto adalah keluarga yang harmonis dan cenderung sebagai keluarga feminisme. Jadi karena segala putusan akhir dipegang oleh kedua belah pihak. Nah, dalam keluarga tersebut, peran orang tua dalam mendidik dan merawat anaknya berjalan dengan sangat baik, dan juga sangat merasakan kasih sayang yang berlipat dari orang tuanya tersebut, seperti perhatian, arahan, dan juga motivasi yang diberikan oleh Pak Sunarto dan juga Ibu Sri. Nah, dari hasil wawancara, sehingga fungsi keluarga itu sudah tercapai dari keluarga Pak Sunarto. Penulis merasa dalam menyelesaikan nilai kepada anak sudah sangat efektif dan sesuai karena dilihat dari hasil wawancara kepada sang anak, ia merasa mendapatkan perhatian dan kasih sayang lebih serta dukungan dari kedua orang tuanya tersebut yang selalu menasihatinya jika ia melakukan kesalahan, dan sang anak tidak pernah merasakan terbebani dengan didikan orang tuanya, dan ia malah merasa selalu diberi perhatian kepada orang tuanya. Nah, sekian hasil wawancara dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.